yang ada di Jokowi loh, hati-hati loh. Lah ini kita harus kasih tahu ke Jokowi gitu loh. Jadi mulai dari apa itu demo-demo HIP, ngomongnya kan udah turunkan Jokowi. Nah siapa tuh HIP itu bagiannya siapa tuh dulu? Pasukannya siapa tuh yang demo-demo anti HIP? Ya pasukan itu. Ya menteri itu kan, nah nggak tahu lah, pokoknya saya sih nggak nyebut loh. Ya kan, nah sekarang dia kesempatan dia pakai PSBB. Aku pikir PSBB, kadang-kadang lupa dulu PSBB itu kan pelajaran apa ya, pelajaran waktu sosial budaya kali. Budaya Pancasila gitu kan. Jadi PSBB-nya Anies ini menunjukkan ketidakbecusan daripada Anies di dalam menanggulangi COVID yang berimpact dan berdampak kepada perekonomian nasional. Dia umumin besok pasar saham jatuh, besok capital flight kan terjadi kan? Iya betul. Katanya hampir 300 triliun tuh. Nah bagaimana kalau diterapin? Bener-bener rusak ini ekonomi. Oke. Jadinya ya ini memang ada agenda tersembunyi. Agenda terselubung dari untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Yaitu dengan cara menghancurkan ekonominya, terutama di Jakarta yang menjadi pusat perekonomian Indonesia. Kalau Jakarta tutup ya yang lain tutup. Nanti Jakarta PSBB, yang lain ya PSBB. Gimana orang ngontrol ekonominya dari sini? Nah kalau tutup semua ya kan tutup. Iya. Gitu loh. Jadi saran untuk Pak Jokowi apa nih Kang? Segera reshuffle kabinet dan tolak itu PSBB. Dan saya minta ya para partai-partai yang ada di DKI itu sadar, terutama partai-partai yang ada di barisan koalisinya Pak Jokowi, untuk selalu agar segera menggelar apa tuh? Ya hak bertanya, hak angket gitu kan, untuk ke Anies, nanyain tuh kemana aja tuh dana yang tadi katanya boleh ngutang gitu kan, ya kan digunakan untuk apa? Ya, kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, segera di-impeach kayak Bupati Jember kan. Gitu bisa kan? Itu di-impeach? Ya bisa, politik mau bisa aja. Yang nggak bisa itu kan Alkitab, Al-Quran dirubah. Gitu. Iya, kadang masa sih nggak bisa ngubah ADART ya? Aduh, tinggal banget sama Al-Quran aja diperjualbelikan orang-orang. Iya, tapi kan nggak bisa dirubah kata-katanya gitu loh. Kalau diperjualbelikan agama bisa. Ya kan, Al-Quran, Alkitab diperjualkan bisa, Alkitab sama pendeta gitu kan. Tapi kalau dirubah nggak bisa. Nggak bisa. Ya. Nah, kalau untuk ngimpit seseorang, ya kan bisa. Ini tujuannya ini mau ngimpit Joko Widodo. Iya. Sebelum Jokowi terinvit dulu ininya. Harusnya gitu kan. Nah sekarang tinggal bagaimana partai pendukungnya Anies itu kan. Kan tanggung jawab, harusnya partai pengusung tuh tanggung jawab. Iya betul. Gitu kan. Lah ini kan PSBB ini kalau dilakukan di Jakarta, waduh kita nggak tahu sampai kapan PSBB-nya. Moncrot, Al. Orang kemarin aja 3 bulan kawan-kawan saya pengusaha-pengusaha konglomerat, bohir-bohir itu udah pening gitu loh. Nggak ada uang masuk lagi. Saya ya hari ini dapat kali telepon ada 5 pengusaha besar. Yang tadi tuh barusan Paleman itu mengeluh, loh ini piye Rip? Kok ini? Gitu kan? Nah ini kan bahaya. Satu, bisa terjadi kerusuhan sosial. Ya karena rakyat lapar nanti. Iya, rakyat menganggur, rakyat kriminalitas naik. Ya kan? Krisis politik. Arahnya ke siapa? Ke Jokowi. Gitu loh. Ini yang paling kita takuti. Yang keempat, kepercayaan dunia ekonomi semakin jatuh. Pasar keuangan, kepercayaan pemain-pemain pasar keuangan makin jatuh kepada pemerintah Indonesia. Iya, betul. Dan yang paling penting, PSBB itu harus izin Jokowi. Ini belum izin, belum koordinasi udah ngumumin. Tapi tipikal gubernur DKI ini selalu berbeda dengan pemerintah pusat ini. PSBB transisi, pemerintahan pusat new normal gitu kan. Selalu ada istilah-istilah yang berbeda, Kang. Kayak apa narik rem gitu kan. Memangnya pesawat jadi gini. Yang namanya darurat itu, ya itu ada 2 macam. Apa tuh? Darurat terjadi tiba-tiba, darurat yang bisa kita prediksi. Masa dia nggak bisa prediksi? Harusnya kan dia prediksi dong dari awal ada kenaikan, baru ngomong ke pemerintah pusat. Iya. Bagaimana ini DKI naik terus? Bagaimana bisa nggak ditambahin anggaran kan? Ini sebenarnya ujung-ujungnya anggaran dan mau menjatuhkan Jokowi.
Oh. Kalau anggaran sih saya enggak ya, pasti ini untuk menjatuhkan Jokowi. Ya, krisis ekonomi lah dulu lah. Krisis ekonomi dulu, Krisis politik. ya kan. Nah, kalau sekarang ditutup ya Kal, mall ditutup, hotel ditutup. Mall sama hotel itu kan boleh ngutang ke bank. Iya. Nah, bayar ke banknya gimana? Banknya macet, NPL-nya tinggi, net performing loan-nya, kredit macetnya. Nah, kalau udah macet gimana? Banknya Kolab semua dong. kolab semua, rusuh, dolarnya naik ke atas. Iya. Nah, jadi udahlah, ini PSBB ini udah nggak bener. Bener ya? Nggak bener. Makanya saya minta lah partai-partai yang ada di DKI itu berpikir, anggota-anggota DPRD-nya. Ini bahwa saya bisa katakan bahwa Pemprov DKI sudah gagal mengelola penanganan COVID. Kok di daerah-daerah lain nggak apa-apa, kok di sini Iya. yang dananya berjubel Iya. malah gagal nih, duitnya jangan-jangan dicopetin ini Iya, semua, malah kan? makin parah gitu loh. Ini kan mau tahu nggak supaya PSBB ini bansos, ujung-ujungnya adalah bansos. Bansos, beli APD. APD ini kan sekarang ini nggak ada daftar harganya kalau Iya. masker berapa, ini berapa, nggak ada timbang-timbangannya, semua maunya jualnya. Iya. Ini aja ya. Iya, gitu loh. Jadi begitulah kalau menurut saya. Intinya anggota DPR atau partai pengusung Anies harus mempertanyakan gitu. Oh harus dong. Ya, itu. kalau bisa menginvite gitu. Ya, impeach kayak Bupati Jember. Oh iya, kayak Bupati Jember. Iya kan? Iya, impeach. Biar apa? Kan biar masyarakat juga mendapatkan pertanggungjawabannya Iya, dari betul. partai-partai gitu. Betul. Sekarang nih ya masyarakat Jakarta mencekam loh kehidupannya. Takut, Iya. ya kan? Terus panik, Panik. ya kan? Bagaimana ini PSBB-nya sampai kapan berakhir? Kelaparan Bagaimana? lah. Kelaparan lah di mana-mana. Bentar lagi banyak PHK. Nah, saya sebagai pimpinan Serikat Sudah Buruh, banyak, bukan bentar lagi. loh, gini loh, harusnya sebelum dia ngomong begitu, ngobrol dulu dong sama bagian pengusaha, asosiasi pengusaha, Asosiasi buruh, asosiasi retail, asosiasi mall, ngobrol. Keadaan begini gimana? Nah, baru itu leaders. Gitu. Oh, tiba-tiba. Tiba-tiba gitu loh, nggak ngomong-ngomong, gua kan ngawur itu namanya. Iya, ini Jadi harus tiba-tiba gitu, Kal. di-impeach gitu. Makanya harus tiba-tiba kita impeach juga gitu loh kan. Ya kan? Gitu kan gampang begitu aja kok susah. Wong Soeharto aja bisa diimpeach apalagi gubernur. Iya, Ya apalagi kan? cuma Anies gitu Jangan ya. sampai PSBB ini kalau diberlakukan nanti berakhir dengan impeachmentnya Jokowi. Ini yang kita takutkan gitu. Iya, tapi ya percayalah kalau ada yang berani impeach Kang Mas Jokowiku, Kuat ya. akan berhadapan dengan aku dan kawan-kawanku. Aku belum mau bergerak aja Kal gitu loh. Oke, siap. Ya. Ya, terima kasih Kang Arief Poyu. Jadi itu pesan terakhir, impeach Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.